Salam presisi, jaya, jaya, jaya. Baik, jumpa lagi dengan seluruh para subscriber kita yang hari ini hadir untuk mendengarkan selalu setia tentang edukasi hukum yang baru. Hari ini kita sengaja hadirkan seorang yang cukup sudah melalang buana di bidang hukum, khususnya di Polda Riau dan jajaran. Di sini kita sudah ada menghadirkan Bapak Nelwan SH.MH, jabatannya sebagai Kasubdit Hukum Polda Riau. Oke, Pak Nelwan, sesuai dengan tema kita judul hari ini, sosialisasi hukum tentang antisipasi penyidikan tindak pidana yang berpotensi timbulnya pra-peradilan, perdata, baik PMH, perbuatan melawan hukum, baik TUN. Mungkin yang perlu kita pertanyakan dan juga seluruh para penyidik harus tahu dan juga seluruh lapisan masyarakat dalam hal gugatan yang tiga tadi, baik pra-peradilan, baik perdata, perbuatan melawan hukum dan juga petun. Di sini apa nih yang hal yang baru mungkin bisa Bapak bisa sampaikan edukasi hukum kepada seluruh para penyidik yang ada di khususnya di Polda Riau. Kalau kita melihat tren dari perkembangan hukum pada saat ini tentu sangat signifikan lah terutama yang perlu kita sampaikan kepada penyidik adalah bahwa gugatan pra-peradilan itu tidak hanya lagi pada hal penetapan tersangka. Kalau dulu gitu menganggap hal itu yang baru betul. Tapi sekarang tidak itu hanya lagi. Jadi ternyata gugatan pra-peradilan itu bisa juga digugat akibat tidak profesionalnya penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Timbul gugatan TUN. TUN itu adalah suatu gugatan yang baru, hal yang baru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang amnesti pemerintahan. Situ diberikan kewenangan bahwa tindakan pejabat negara, amnesti negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan menyebabkan timbulnya perbuatan onreh maktidat opresdat bisa digugat ke pengadilan TUN. Jadi penyidik tidak hanya terpaku sekarang pada proses pra-peradilan itu hanya bisa digugat di pengadilan negeri, tapi juga bisa digugat ke pengadilan tata usaha negara. Nah, untuk itu kita perlu memberikan penyegaran kepada penyidik sehingga hal-hal tersebut, kalaupun karena kita tidak bisa mengurangi misalnya atau menghalangi seseorang melakukan gugatan. Paling tidak penyidik harus ada antisipasi untuk itu untuk itu proporsional berarti menarik tadi pertanyaan Bapak tadi kan, kalau memang dalam pra-peradilan itu tadi memang salah tangkap, salah tahan dan juga penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, tapi diperluas lagi nih penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan. Tapi ada hal yang baru tadi, ada TUN. TUN tadi kan Pak, kira-kira mungkin biar juga penyidik bisa mengetahui masyarakat dalam hal ini mungkin bisa diberikan sebagai contoh nggak dalam hal ruang lingkup TUN itu apa yang dibuat di situ kira-kira Pak? Contohnya perbuatan yang melawan hukum dari pejabat negara itu, usaha negara itu contohnya begini. Polisi juga sebagai pejabat amnesti negara, misalnya dalam melakukan proses penyidikan, penyidik tidak melaksanakan kewenangannya. Yang seharusnya melakukan penyitaan tapi tidak melakukan penyitaan. Sehingga menyebabkan proses penyidikan itu tidak bisa diselesaikan sesuai dengan waktunya. Karena tidak melakukan penyitaan, otomatis alat bukti tidak diperoleh. Nah, itu satu. Kedua juga dalam melakukan proses penyidikan, penyidik tidak melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan, prosedurnya. Nah, sehingga menimbulkan kerugian kepada pelapor. Maka ini bisa dilakukan gugatan PT-UN. Ini sudah pernah ada terjadi di atau bagaimana? Pernah kita dilakukan gugatan PT-UN oleh masyarakat terhadap proses penyitaan barang bukti hasil daripada kerahut. Pernah digugat ke TUN. TUN. Akibat tidak dilakukan penyitaan atau gimana? Penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Jadi bisa tidak sesuai dengan prosedur. Tidak sesuai dengan prosedural. Digugat ke petun. Selain itu ada lagi kira-kira Pak? Mungkin masalah karena kan ini dari tadi kalau kebijakan kebetulan di Riau baru itu, tapi di polda-polda lain sudah pernah terjadi. Belum terjadi
Oh, luar biasa ya. Berarti ini kan sebagai edukasi baru. Ya. Kita mengetahuinya kan apabila mungkin penyidik selaku law enforcement melakukan upaya paksa, itu instrumennya untuk melakukan upaya hukum itu adalah pra-peradilan. Dan juga ada juga PMH itu perdata. Tapi ternyata sudah pernah juga Bapak mengalami orang yang melakukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara yang terjadi. Oh, luar biasa ya. Dalam konteks perbuatan melawan hukum pejabat tata usaha negara, dalam itu onreh matikdat opresdat. Oke. Berarti sangat luas sebenarnya yang edukasi ya. Oke, itu mungkin buat subscriber kita sebenarnya dalam hal ilmu hukum ya, itu mengikuti perkembangan zaman. Sehingga seperti tadi Bapak terangkan tadi juga, semua dalam KUHP itu karena tidak bisa serta-merta langsung dilakukan perubahan atau diamandemen, sehingga setiap pasal itu bisa dilakukan judicial review menjadi sumber hukum, yaitu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas waktunya Pak. Mudah-mudahan ke depan sehat selalu prokes dan sukses selalu. Oke. Salam presisi. Jaya.